Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi pada mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminologi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, Ibu Rila Rahma Mulyani, MPhil Psikolog. Sebelum memulai penjelasan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Venisa Putri dengan NPM 21060011. Yang kedua ada Sandra Melia Amrih dengan NPM 21060020. Dan yang terakhir ada Sinta Safridayanti dengan NPM 21060033. Apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu korupsi? Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau menfitnah. Dan adapun pengertian korupsi dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi atau KPK. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, dari pengertian korupsi tadi, terdapat pula gejala-gejala terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibanding dengan kebutuhan pegawai tersebut yang semakin lama semakin meningkat. Dan yang kedua, adanya modernisasi. Dan yang ketiga, adanya emosi mental yang dilakukan oleh pelaku korupsi tersebut. Korupsi dan modernisasi. Di sini apakah ada yang tahu apa kaitan korupsi dan modernisasi? Baiklah, kami akan menjelaskan kaitan antara modernisasi dan korupsi. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatnya dalam bidang kegiatan politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintah dalam melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya kami akan memberikan contoh praktik-praktik korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum memberikan contoh praktik korupsi yang ada di Indonesia, kami akan menjelaskan apa itu praktik korupsi. Praktik korupsi merupakan perilaku negatif manusia dengan mengorbankan makhluk lain dengan sesama manusia. Misalnya, lingkungan yang rusak adalah salah satu contoh praktik korupsi. Baik, kami akan memberikan contoh praktik korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi PT Asabri. Jumlah kerugian yang dilakukan oleh PT ini yaitu mencapai angka 23,74 triliun. Yang kedua, ada kasus korupsi Jiwasraya. Korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya merugikan negara hingga 13,7 triliun. Yang ketiga, ada kasus korupsi Bank Senturi. Kerugian yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai angka 6,76 triliun. Dan yang terakhir, ada kasus korupsi Pelindo II. Kerugian yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai angka 6 triliun. Yang terakhir, kami akan memberikan cara penanggulangan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu dengan cara menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme harus dikembangkan agar masyarakat dapat dengan mudah bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Adapun penanggulangan korupsi lainnya yaitu dengan cara yang pertama membentuk lembaga anti korupsi, yang kedua mencegah korupsi di sektor publik, dan yang ketiga mencegah sosial dan pemberdayaan masyarakat. Baiklah teman-teman, hanya itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai korupsi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.